Masih kelanjutan video Pacik sebelum ini, tentang kemungkinan duel Anies dan AHY, lawan Prabowo dan Ganjar. Duet Prabowo dan Ganjar, atau sebaliknya, sangat mungkin terrealisasi, karena memiliki peluang menang saat berhadapan dengan Anies, atau siapapun lawannya. Ada sisi positif dan negatif pastinya bila duet Prabowo dan Ganjar ini terbentuk. Kalau dari sisi positifnya, pastinya pasangan ini cukup banyak penggemarnya. Terutama dari orang Indonesia yang memiliki darah Jawa, karena dari asal-usul dan juga namanya, terlihat kalau pasangan ini berasal dari turunan Jawa. Namun kali ini, Pacik mau menyampaikan dari sisi negatifnya bila pasangan ini bersatu. Sisi negatif yang paling besar adalah dipastikan akan muncul kecemburuan luar biasa dari orang-orang yang non-Jawa, di mana seolah-olah presiden tidak boleh dari orang yang bukan turunan Jawa. Kecemburuan ini cukup beralasan. Apalagi jargon-jargon sindiran pada salah satu kandidat yaitu Anies Baswedan, bukan orang Jawa dan bahkan mengatakan kalau dia bukan turunan asli Indonesia. Kampanye kesukuan bahkan membawa-bawa turunan merupakan kampanye buruk yang membawa kita ke arah kemunduran sejarah. Negeri ini yang bernama Indonesia, diperjuangkan dengan tetesan darah dan nyawa dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya sekedar Jawa. Fenomena kampanye berbau kesukuan dan rasis akan terlihat di pasangan Prabowo-Ganjar atau sebaliknya, bila memang kelak pasangan ini benar diwujudkan. Seolah-olah memberikan pembenaran bahwa memanglah benar Indonesia ini adalah Jawa, dan Jawalah yang mendominasi untuk semua keterpilihan Presiden Indonesia. Mungkin bisa saja pasangan ini menang, karena memanglah benar kalau pemenang Presiden dan Wakil Presiden adalah ditentukan dari jumlah suara terbanyak dan sah, karena sistem one man, one vote. Karena jumlah penduduk Indonesia terbanyak diantaranya adalah dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Merasa di atas angin, yang dengan keyakinan besar, duet Prabowo dan Ganjar ini, merasa pasti akan memenangkan pertarungan untuk memperebutkan kursi RI 1 dan RI 2. Jadi tidak salah, akan banyak sentimen negatif non-Jawa jika pasangan ini terbentuk. Ini sebenarnya bukanlah menjadi isu besar di pemilu-pemilu sebelumnya. Namun kampanye hitam tentang asal-usul Anies Baswedan sehingga muncullah istilah kadrun, atau isu kesukuan kalau presiden harus dari suku Jawa. Membuat sebagian orang merasa ada ketidakadilan di negeri ini dalam menentukan orang nomor satu Indonesia. Seharusnya memilih anak bangsa untuk memimpin negeri ini, dilihat dari prestasinya, bibit dan bobotnya, perjuangan hidup baiknya, keluarganya, dan apapun itu agar menjadi contoh baik buat seluruh rakyat Indonesia. Bukan dari karena dia berdarah turunan Arab, Cina atau apapun itu, sepanjang dia berbuat terbaik untuk negeri ini, memperjuangkan yang terbaik buat rakyatnya, seharusnya itu yang dijadikan tolok ukur. Semoga curhatan dikit dari Pacik ini, juga dirasakan oleh sobat semua. Indonesia ini terdiri dari ribuan suku anak bangsa, dan ratusan bahasa, menyatu jadi satu untuk saling menguatkan dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Dan pastinya, satu hal yang banyak dilupakan kita semua, bahwa kita semua, tanpa terkecuali adalah turunan Nabi Adam. Itu yang seharusnya selalu diingat. Jadi, berhentilah untuk mengkotak-kotakkan bahwa presiden harus orang Jawa. Lihat rekam jejak pemimpin yang mau kita pilih. Perhatikan sikapnya, tingkahnya, bahasanya, ilmunya, agamanya, dan orang-orang sekelilingnya. Jangan mudah terkecoh hanya karena orang yang kita pilih ini sering ikut senam, sering main TikTok, masuk ke gang-gang sempit, atau tiba-tiba ada di selokan. Lihat dan perhatikan kesehariannya, keluarganya, dan pokoknya rekam jejaknya. Satu lagi, waspadalah terhadap orang-orang yang tiba-tiba jadi alim, menggunakan baju agamis, bersorban, atau berhijab menjelang pemilihan. Dipastikan orang-orang ini hanya berusaha mencari simpati sesaat saja. Berhati-hatilah kepada kemunafikan.